Kita mungkin saat ini juga sedang jadi saksi detik-detik paling menentukan abad ini. Ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah ini awal dari akhir? Apa Perang Dunia Ketiga beneran baru aja dimulai? Oke, gini deh. Ayo kita bedah bareng-bareng. Nah, pemicunya apa sih? Ternyata sebuah berita yang benar-benar mengguncang dunia. Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dikabarkan tewas. Ini bukan cuma soal ganti pemimpin loh. Ini tuh kayak gempa bumi politik, getarannya kerasa ke seluruh penjuru dunia. Biar kita paham seberapa gawatnya situasi ini, coba deh kita flashback sedikit. Sejarah itu seringkali berulang kan? Dulu di tahun 1914, satu peluru aja yang menewaskan Archduke Franz Ferdinand itu udah cukup buat memicu efek domino yang akhirnya jadi Perang Dunia Pertama. Nah sekarang, kematian satu pemimpin di Teheran bisa jadi percikan yang sama persis, mirip banget. Oke, kita mulai dari awal ya. Gimana sih ceritanya sampai percikan api ini bisa menyala? Jadi semuanya itu dimulai dari sebuah operasi militer yang, wah, nekat dan beresiko tinggi banget. Jadi ceritanya begini, Sabtu pagi, tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan. Skalanya besar banget. Jet tempur F/A-18E Super Hornets itu lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Dan sasarannya langsung ke jantung kekuasaan Iran di Teheran. Tujuannya diumumin terang-terangan, buat melumpuhkan Angkatan Laut Iran dan, yang paling penting, memastikan mereka nggak akan pernah punya senjata nuklir. Tapi, tunggu dulu. Yang bikin krisis ini jadi rumit banget adalah, ternyata ini bukan cuma soal Iran. Hampir di waktu yang bersamaan, ada satu titik api lain yang meledak ribuan kilometer jauhnya. Ini artinya, ada dua front perang yang tercipta sekaligus. Coba kita lihat, di satu sisi kita punya krisis di Timur Tengah. Pemicunya, serangan preemptif Amerika dan Israel ke Iran karena takut sama program nuklirnya. Nah, tapi di waktu yang hampir sama persis, di belahan dunia lain meletus konflik baru di Asia Selatan. Pakistan tiba-tiba melancarkan operasi militer skala penuh ke Afghanistan, alasannya pengkhianatan. Jadi ya, dua perang dalam satu waktu. Gila kan? Terus, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih Israel bisa sampai senekat ini? Nah, jawabannya ada di sebuah dokumen intelijen rahasia yang namanya The Narnia Plan. Aneh ya namanya. Intelijen Israel dari unit 8200 itu ngakunya berhasil ngebongkar rencana besar Iran buat mengepung dan menghapus Israel dari peta. Caranya pakai pasukan proksi dan siap-siap 10.000 rudal balistik. Bayangin, dengan ancaman sebesar itu, mereka merasa nggak punya pilihan lain selain menyerang duluan. Iran jelas nggak tinggal diam doang. Balasannya cepat dan keras banget. Lebih dari 40 rudal balistik dan drone bunuh diri langsung ditembakkan. Sasarannya nggak cuma Israel, tapi juga pangkalan-pangkalan militer Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Irak. Dan ini yang paling bikin ngeri. Mereka ngancam bakal menutup Selat Hormuz. Padahal 20-30% pasokan minyak dunia itu lewat situ. Nah, sementara semua mata lagi tertuju ke Timur Tengah, di Asia Selatan, sebuah deklarasi perang yang dingin tapi tegas diumumkan. Menteri Pertahanan Pakistan, Muhammad Asif, bilang gini, "Kesabaran kami sudah habis. Sekarang, ini adalah perang terbuka di antara kita." Wah! Jadi inti konfliknya ini soal pengkhianatan. Gini ceritanya, Pakistan kan udah puluhan tahun ngebantuin Taliban, sekarang mereka malah merasa dikhianati, karena Taliban dituduh melindungi kelompok militan TTP yang sering nyerang Pakistan. Inilah yang memicu operasi militer Ghazab Lil Hardcore. Tapi, ada satu resiko terbesar yang sering orang lupa. Pakistan itu negara nuklir. Kalau perang ini bikin negaranya kacau, keamanan puluhan hulu ledak nuklirnya itu tiba-tiba jadi pertanyaan besar buat seluruh dunia. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Lihat gambaran besarnya. Karena ini semua bukan cuma dua konflik regional yang kebetulan terjadi barengan. Ini adalah bagian dari sebuah permainan kekuatan global yang jauh lebih besar. Pertanyaannya simpel tapi penting. Apa iya dua perang yang meledak hampir barengan ini cuma kebetulan? Para analis intelijen kelas kakap sih mikirnya nggak gitu. Mereka melihat ada pola di sini. Para analis ini ngelihatnya bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai pertarungan dua blok raksasa. Di satu kubu ada blok barat yang dipimpin Amerika. Tujuannya mempertahankan tatanan dunia yang ada sekarang. Di kubu satunya lagi ada yang namanya poros pergolakan. Isinya Rusia, China, dan Iran. Tujuan mereka jelas, menantang dominasi Amerika. Dan kalau kita intip ke balik layar, kita bakal lihat perannya Rusia dan China.
Rusia ini mainnya lebih terbuka. Mereka ngasih Iran sistem pertahanan udara canggih, biar kalau diserang barat, ongkosnya jadi mahal. Nah, Cina mainnya lebih kalem. Mereka ngamanin kontrak energi sama Iran, investasi besar-besaran di Pakistan, bahkan deketin Taliban juga buat ngincer kekayaan mineral Afghanistan. Gerakannya senyap, tapi pasti. Jadi grand strateginya apa sih? Sederhana tapi efektif banget. Paksa Amerika Serikat buat bertarung di dua medan perang sekaligus. Ini bakal bikin sumber daya militer, keuangan, sama perhatian politik mereka jadi terpecah dan meregang sampai batasnya. Tujuannya? Ya pelan-pelan melemahkan pengaruh Amerika di panggung dunia. Oke, mungkin Anda mikir, terus urusannya sama kita di Indonesia apa? Kan perangnya jauh. Jawabannya erat banget. Krisis global ini dampaknya bakal langsung nyamber ke dompet dan bahkan meja makan kita semua. Dampak pertama yang paling cepat kerasa, harga minyak. Kalau sampai Selat Hormuz itu ditutup, analis memprediksi harga minyak mentah bisa loncat dari sekitar $72 jadi $130 per barrel, bahkan bisa lebih. Ini kenaikan yang gila-gilaan. Berikutnya, nilai tukar rupiah kita. Udah jadi rahasia umum, kalau dunia lagi gonjang-ganjing, investor pasti lari ke aset yang dianggap aman. Contohnya, dolar Amerika. Nah, ini bakal nekan rupiah kita. Potensinya bisa melemah sampai ke level 16 ribuan lebih per dolar. Mirip kayak yang udah pernah kita alamin sebelumnya. Ini nih efek domino yang perlu kita semua pahami. Coba kita urutkan ya. Pertama, perdagangan global macet. Kedua, harga minyak meroket. Pemerintah jadi pusing mau naikin harga BBM atau enggak. Ketiga, ongkos angkut dan produksi jadi mahal. Akhirnya harga-harga kebutuhan pokok ikutan naik. Dan yang terakhir, ujung-ujungnya, perusahaan yang nggak kuat sama biaya tinggi bisa-bisa terpaksa melakukan PHK. Nah, pemerintah kita jadi ada di posisi yang serba salah. Kalau mereka nahan harga BBM buat ngelindungin kita, artinya subsidi energi harus digedein banget. Akibatnya, defisit anggaran negara bisa melebar sampai 3,5% dari PDB. Angka ini cukup berisiko buat bikin investor jadi ragu sama kesehatan keuangan negara kita. Ngelihat ancaman ini, Indonesia tentu nggak tinggal diam. Pemerintah kita sudah mengeluarkan pernyataan darurat dan bahkan nawarin diri buat jadi penengah. Jadi kita siap nih bantu buka jalur dialog antara Amerika, Israel, sama Iran. Ya, ini upaya buat mendinginkan situasi demi ngelindungin kepentingan kita sendiri. Dan akhirnya kita sampai di pertanyaan yang paling penting buat kita semua. Kalau skenario terburuk terjadi, harga minyak terus meroket, jalur dagang dunia kacau, dan dua perang ini nggak selesai-selesai, apakah Indonesia cukup kuat buat bertahan? Atau kita justru lagi menuju sebuah krisis besar yang dampaknya bakal kerasa banget ke semua orang? Coba kita renungkan, karena memahami risikonya adalah langkah pertama biar kita bisa siap menghadapinya.